Halo anak-anak, selamat pagi. Sebelum belajar, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kita kali ini adalah tentang perkembangan komputer. Sejarah perkembangan komputer. Komputer telah dikemas dalam berbagai macam bentuk, mulai dari komputer meja yang berukuran besar, laptop yang bisa dibawa kemana saja, hingga smartphone yang berukuran kecil dan praktis. Perkembangan teknologi komputer. Perkembangan teknologi komputer terbagi atas beberapa generasi. Generasi tersebut dibagi berdasarkan perubahan teknologi penting yang digunakan dalam komputer tersebut. Berikut beberapa generasi dalam perkembangan teknologi komputer. A. Generasi pertama, dari tahun 1940 hingga 1956. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum. Oleh karena ukuran tabung vakum yang besar, ukuran komputer pada masa itu pun cenderung besar. Contoh komputer generasi pertama adalah ENIAC, yang ukurannya hampir sama dengan 5 ekor gajah. Berikut tampilan dari komputer ENIAC. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat bahwasannya komputernya itu sangat besar ya anak-anak. Cuman mungkin karena ini gambar diambil sudah lama sekali, jadi tidak HD hasilnya. Dari sebelah kiri, tengah, hingga sebelah kanan gambar bisa kita lihat itu komputer semua ya. Oke, selanjutnya B. Generasi kedua, dari tahun 1956 hingga 1963. Komputer generasi kedua menggunakan transistor yang lebih kecil daripada tabung vakum. Akibatnya, ukuran komputer pun menjadi lebih kecil, kerjanya lebih cepat, dan harganya lebih murah. Contoh komputer generasi kedua adalah IBM 7070. Berikut tampilan komputer generasi kedua. Nah, pada komputer generasi kedua ini bisa kita lihat di sini bahwa komputernya masih seperti lemari ya anak-anak, sama seperti ENIAC yang kita lihat tadi, hanya saja lemari komputer ini tidak terlalu besar. Terdiri dari 3 lemari jika kita lihat pada gambar ya. Oke, baik, selanjutnya C. Generasi ketiga, dari tahun 1964 hingga 1971. Komputer generasi ketiga menggunakan sirkuit terpadu yang ditanam dalam badan komputer. Penggunaan sirkuit ini semakin memperkecil ukuran dan mempercepat kerja komputer. Hingga kini, sirkuit terpadu masih digunakan pada komputer. Berikut tampilan komputer generasi ketiga. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasannya ukuran komputer sudah kecil, tapi nggak terlalu kecil ya anak-anak. Tapi saya sudah maju lah di sini. Nah, dari gambar ini juga bisa kita lihat bahwa informasi yang keluar di layar masih berupa huruf dan angka, belum bisa memuat gambar. Oke, lanjut selanjutnya. D. Generasi keempat, dari tahun 1972 hingga 2010. Komputer generasi keempat menggunakan mikroprosesor atau lebih dikenal dengan nama CPU. Kepanjangannya adalah Central Processing Unit. Ukuran CPU yang kecil dan sirkuit terpadu memungkinkan pembuatan laptop. Mikroprosesor juga masih digunakan pada komputer hingga saat ini. Berikut tampilan komputer generasi keempat. Nah, bisa kita lihat di sini gambarnya semakin modern ya. Di sini pada komputer generasi keempat ini sudah bisa kita lihat sudah ada mouse dan keyboard. Dan jika kita lagi di sini pada gambar, di sini ada sistem operasi menggunakan Microsoft Excel ya anak-anak. Oke, selanjutnya E. Generasi kelima,
dari tahun 2010 hingga sekarang. Komputer generasi kelima merupakan awal bagi AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Teknologi ini masih dalam tahap pengembangan. Salah satu contoh pengembangan AI adalah teknologi pengenal suara. Dan berikut gambar dari komputer generasi kelima. Bisa kita lihat di sini tampilannya semakin modern ya. Dan di sini komputernya menggunakan operating system Windows 7, bisa kita lihat. Demikianlah materi kita pada kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.